Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi waktu itu gue pernah membahas mengenai alat rapid test COVID-19 dari Klungen. Cuma yang waktu itu gue bahas, gue unpacking, gue kasih tau kalian bagaimana cara menggunakannya adalah yang tipe antibody gitu ya. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa klik link yang udah gue cantumin di bagian kiri atas gue atau kanan atas di layar kalian. Nah, yang akan gue bahas kali ini masih alat rapid test COVID-19 juga, masih dari Klungen juga, tapi yang akan gue bahas kali ini adalah yang tipe antigennya. Jadi produknya udah nyampe di sini. Gue beli dari toko Manjur yang ada di toko hijau. Dia udah official store. Jadi gue banyak banget beli alat kesehatan, alat tes kayak gini juga, vitamin, obat-obatan dan lain sebagainya. Ya anggaplah gue sudah menjadi salah satu pelanggan di situ gitu ya. Kalau kalian pengen beli juga, kalian pengen lihat-lihat produk apa aja yang dijual oleh toko Manjur, kalian bisa klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa ke official store-nya toko Manjur yang ada di toko hijau gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi setelah ini gue bakal bawa kalian dulu ke meja kerja gue. Kita lihat kelengkapan yang kita dapat pada saat kita membeli paket ini tuh apa aja sih gitu ya. Lalu setelah itu gue bakal balik ke sini lagi dan gue bakal ngasih tau kalian bagaimana cara mengambil sampel dari nasofaring kita gitu ya. Setelah itu baru gue balik ke meja kerja gue lagi untuk kita tes, untuk kita olah gitu ya. Sampel yang tadi udah diambil, kita olah, terus kita masukin ke keset, kita tes di kesetnya apakah kita non reaktif ataupun reaktif gitu ya. Oke, so teman-teman, langsung aja gue bawa kalian ke meja kerja gue dan kita bakal unpacking dan kita lihat kelengkapan dari paket rapid test antigen dari Klungen ini. Oke, so teman-teman, langsung aja kita unpacking. Sebelumnya di sini ada stiker dari Manjur, tempat gue membeli ya. Manjur sejak 1918. Ada website, ada gratis konsultasi apoteker, ada nama jalannya juga gitu ya. Kita langsung unpacking aja, kita lihat kita dapat kelengkapan apa aja. Oke, yang pertama kita dapat disposable swab seperti ini. Di sini ada keterangan LOT dan juga expirednya ya. Kalian jangan sampai menerima produk ini dalam keadaan terkelupas, terbuka, apalagi udah bekas gitu ya. Dan kalian harus memastikan bahwa produk ini masih tersegel dengan baik seperti ini. Oke, jadi pastiin aja gitu ya. Lanjut kita ke tes kesetnya. Di sini ada Klungen IND rapid test for in vitro diagnostic use only, source yield. Jadi ini kalian harus menyimpannya antara 4 derajat sampai 30 derajat Celcius. Aku cinta produk Indonesia karena produsennya dari Indonesia ya. Di sini ada keterangan COVID-19 atau COVID-19 antigen rapid test keset, LOT dan juga expirednya ini masih bulan Mei 2023. Di sini produsennya Klungen Indonesia, diproduksi dan dikemas oleh PT Taishan Alkes Indonesia. Lalu kita juga mendapatkan ini adalah tabung reaksi dan juga cairan buffer ya. Kalian harus pastikan cairan buffernya masih ada dan juga tabung reaksinya ini masih bersih seperti ini ya. Setelah itu kita ada lembar informasi juga. Ini semua informasi yang kalian butuhkan ada di sini. Mulai dari ringkasan, prinsip, ada pencegahan, komposisi, penyimpanan dan stabilitas. Maksudnya komposisi itu kita dapat apa aja gitu ya. Lalu ya, spesimen, cara kita ngambil spesimennya atau sampelnya gitu ya. Lalu persiapan spesimennya dan termasuk pada saat nanti membaca hasilnya. Nah, di sini juga ada cara membaca hasil, interpretasi hasil gitu ya. Nah, kalau misalnya ada 2 garis, walaupun yang satunya itu samar-samar, dia positif atau gue lebih sereknya menyebut dengan reaktif. Kalau misalnya hanya 1 garis di C aja, dia negatif atau gue nyebutnya itu non reaktif. Sedangkan kalau misalnya nggak ada garis yang muncul ataupun ada 1 garis yang muncul tapi di T, dia invalid, artinya tidak bisa dijadikan acuan gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi gue akan membawa kalian ke kursi kerja gue lagi. Gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana cara mengambil sampel dari nasofaring. Cuma balik lagi, karena gue bukan petugas kesehatan, gue nggak ada basic di bidang itu juga gitu ya. Jadi gue berusaha ngasih tahu kalian sesuai dengan yang gue tahu dan gue berusaha, semoga, berharapnya semoga yang gue kasih tahu ke kalian itu benar gitu ya, semoga aja. Tapi kalau misalnya salah atau kayak gimana, kalian bisa komen, bang itu kayaknya salah atau misalnya kurang apa segala macam, kalian tinggal komen aja di kolom komentar gitu ya. Oke, jadi nanti setelah gue ambil sampel dari nasofaring gue, lalu gue masukin ke tabung reaksi, nanti gue bakal balik ke meja kerja gue ini lagi gitu ya. Oke teman-teman, jadi sekarang yang kita butuhin baru disposable swabs-nya aja dulu sama tabung reaksi. Ini harus kita siapin karena nanti setelah kita ambil sampel kita langsung taruh di sini gitu ya. Oke, ini gue taruh dulu untuk tabung reaksinya. Kita buka untuk disposable swabs-nya seperti ini. Di sini ada keterangan ya, ada kelihatan pill here kayak gini. Kita buka aja, lalu kita keluarkan. Oke, jadi kalau misalnya kalian udah ambil kayak gini, nah nanti kalian masukkan ke hidung kalian. Jadi agak ngedongak, kalian masukkan ke hidung gitu ya. Usahakan bagian ujung ini sampai kena nasofaring kalian. Dan ya mungkin seingat gue sih sampai segini. Nah itu nanti setelah itu, misalnya udah masuk, kalian putar-putar kayak gini nih.
kayak gini, usahakan kalian bisa mencapai semua bagian gitu ya, kanan kiri atas bawah dari nasofaring kalian. Kalau misalnya udah, biasanya sih gue ngerasanya itu pengen bersin banget ya, dan setelah itu biasanya gue bersin. Nanti lihat aja bakal kayak gimana ya. Kalau misalnya udah di sebelah kanan, kalian lanjut di sebelah kirinya. Kalau misalnya udah, langsung cepet-cepet kalian masukkan ke tabung reaksi. Oke, gue sekarang bakal ngambil sampel dari nasofaring gue dulu gitu ya. Oh iya, sebelum kalian memasukkan ini, kalian harus tarik nafas yang dalam dulu gitu ya, karena supaya kalian itu tidak bernafas pada saat ini lagi ada di dalam hidung kalian. Oke, tarik nafas dulu. Oke, kalau misalnya udah, sekarang kita ambil yang di bagian kiri ya. Tarik nafas lagi. Sampai nangis gue anjir. Oke, ini langsung kita masukin tabung reaksi ya. Aduh, nangis gue. Terus kita balik ke meja kerja gue lagi. Oke, jadi kalau misalnya kalian udah ambil nih kayak gini ya, sekarang kita tinggal buka cairan buffernya, tinggal kita puter aja kayak gini. Oke, sorry gue lupa, ini kita tetesinnya. Oke, kita netesinnya 10 tetes ya. Oke, kita hitung aja. 1, 2, 3, 90. Oke, ini ya hitungannya sampai habis lah ya. Oke, kalau misalnya udah, kalian puter-puter kayak gini ya. Kalian puter-puter, kalian gesek-gesek seperti ini. Kayak gini ya, pokoknya benar-benar sampai kecampur nih antara sampel yang udah diambil dengan cairan buffernya. Kita aduk-aduk seperti ini. Oke, kalian dorong-dorong juga seperti ini ya. Jangan lupa ke bagian dinding dari tabung reaksinya. Oke, bagian bawahnya juga. Kalau gua sih kadang gue pencet kayak gini ya, biar gue puter-puter kayak gini. Oke, kalau misalnya udah, ini kita diemin selama 1 menit. Jadi kita tunggu seperti ini, kita diemin 1 menit, baru gue bakal balik setelah itu gitu ya. Oke, teman-teman, jadi udah 1 menit nih. Kita akan menggunakan ini lagi, karena kita akan membuang alat-alat yang sudah kita gunakan ke dalam plastik ini ya. Jadi ini untuk yang terakhir, gue tarik seperti ini. Oke, lalu kita langsung masukin sini. Ini nanti bakal kita buang ya. Oke, kalau misalnya udah, kita tutup dengan yang ini nih. Ini penutupnya seperti ini. Oke, kita tutup aja. Sip, kalau udah, sekarang kita buka untuk kesetnya. Oke, lalu kita teteskan 3 tetes aja ya. Jadi ini kita tetesin ke kesetnya ini 3 tetes aja. 1, 2, 3 gitu ya. Oke, kalau misalnya udah, ini kita masukin aja ke dalam sini. Oke, dan sekarang kita tinggal tunggu hasilnya aja. Jadi hasilnya itu mungkin akan keluar 5-15 menit ya. Oke, so teman-teman, jadi udah sekitar 5 menit lebih nih ya gue nungguin hasilnya. Jadi kalau misalnya dari hasil ini kita lihat ya, yang muncul di keset ini hanya ada 1 garis di huruf C. Kalau misalnya kita mengacu pada informasi yang ada di lembar info tadi, berarti gue itu negatif atau non reaktif gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi itu tadi video yang gue buat pada saat gue unpacking, terus ngasih tahu kalian bagaimana cara menggunakan alat rapid test dari Klungen untuk antigen COVID-19 ini gitu ya. Sebetulnya tadi gue lupa bilang, kalian boleh mencoba ini di rumah tapi dengan tanggung jawab kalian masing-masing. Sebelum kalian mencoba, sebelum kalian melakukan ini, kalian harus udah tahu resikonya dulu dan cara menggunakannya dulu gitu ya. Jadi kalau terjadi sesuatu, yaitu tanggung jawab penuh dari kalian, karena gue cuma ngasih tahu aja tapi gue tidak menyarankan. Kedua, karena ini rapid test, ini hanya screening awal, belum tentu kalau misalnya kalian positif di sini kalian memang punya COVID, dan belum tentu juga kalau kalian negatif di sini kalian tidak mengalami atau kalian tidak terkena COVID gitu ya. Jadi ya balik lagi, yang lebih akurat sih kalau kalian PCR swab ya. Tapi ya kalau misalnya kalian pengen coba-coba aja, kalian pengen screening awal doang, kalian bisa menggunakan alat ini gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen beli, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa ke etalase produk ini yang ada di toko hijau dari toko officialnya Manjur yang ada di sana gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi setelah kalian menonton video ini, kalian tahu cara menggunakan alat rapid test COVID-19 antigen dari Klungen ini, and now you know more.